Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat-sahabat sekalian. Saya doakan mudah-mudahan hari ini hari yang sangat membahagiakan karena banyak nikmat-nikmat yang kita syukuri, dan mudah-mudahan apa yang menjadi impian-impian kita segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada sahabat-sahabat sekalian yang barangkali baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru menemukan video ini, dan itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu adalah bentuk arahan dari Yang Maha Kuasa agar kita menjadi apa yang kita inginkan. Bantu kami ya untuk teman-teman like, atau barangkali juga teman-teman boleh memberikan tips-tipsnya melalui komentar nanti di bawah, dan juga silahkan teman-teman subscribe ya. Baik, teman-teman semuanya ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kita ketika berbicara di publik ya, atau di tempat orang banyak. Persisnya adalah public speaking. Nah ya, saya akan membahas ya, yaitu 3 hal atau 3P untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Apa saja 3P itu kita akan bahas satu persatu sahabat-sahabat sekalian. P yang pertama ya, agar kepercayaan diri kita itu meningkat, yaitu adalah berpikir positif. Ya, berpikir positif. Ketika diri kita diminta untuk berbicara atau menyampaikan misalkan kata sambutan, atau barangkali kita diminta untuk menjadi MC ya, atau dan lain sebagainya, intinya berbicara, yaitu berpikir positif lah, bahwasanya kita itu sedang menjadi orang yang bermanfaat. Nah ya, jadi orang yang bermanfaat. Itu satu. Yang kedua, jika kita diminta untuk berbicara, maka berpikir positif lah, bahwa itu waktunya, itu kesempatan kita untuk menyampaikan sebuah kebaikan kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ya, permainkan di dalam pikiran kita ya, kondisi di lapangannya, atau sebelum kita tampil ya, persisnya begini, sebelum kita tampil maka tampilkan terlebih dahulu dalam pikiran kita pembukaannya bagaimana. Nah ya, kemudian kita berdirinya di mana, menyapa audiensnya bagaimana, dan lain sebagainya. Maka permainkan dulu dalam pikiran kita. Ketika kita berhasil memainkan di dalam pikiran kita, maka 90% ketika kita tampil itu akan berhasil, teman-teman sekalian. Nah, ya. Pertama, berpikir positiflah ya. Di antaranya dalam berpikir positif itu bahwasanya diri kita itu bermanfaat. Kemudian kedua, kita memiliki kesempatan baik untuk menyampaikan kebaikan. Yang ketiga, mainkan terlebih dahulu di dalam pikiran kita. Nah, P yang kedua ya, agar meningkat kepercayaan diri kita adalah penampilan. Penampilan. Ya, baik dari segi tata rambut ya. Mungkin ada yang lebih nyaman miring ya, atau mungkin maju kemudian tegak di depan dan lain sebagainya, atau barangkali pendek rata begitu saja ya. Maka penampilan itu penting. Bagi perempuan barangkali posisi jilbabnya dan lain sebagainya. Nah ya, kemudian ada yang nyaman barangkali atau lebih percaya diri ketika dia pakai kumis misalkan halus ya, kumis halus dan sebagainya. Ada yang pakai jenggot misalkan. Nah itu kalau lebih nyaman, membuat diri percaya diri ya, membuat diri kita percaya diri, nggak apa-apa. Nah ya, kemudian dari segi baju
ya dari segi baju kita atau pakaian kita. Barangkali ada yang lebih percaya diri ketika pakai baju ya yang slim fit misalkan, kemudian atau pakai batik. Nah ya, kemudian baju kemeja lengan panjang polos gitu aja putih dan sebagainya, pakai dasi, kemudian pakai jas. Kalau itu membuat lebih percaya diri, itu gunakan. Atau barangkali biasa saja ya, pakai baju kaos kemudian pakai sweater dan lain sebagainya jika acara-acara yang non formal begitu. Nah, kemudian dari aksesoris ya, barangkali ada yang nyaman pakai gelang ya atau pakai jam tangan. Biasanya kalau laki-laki itu ketika memakai jam tangan dia lebih percaya diri. Nah ya, maka ini penting sekali ya, penting sekali juga walaupun dia bentuknya adalah aksesoris, tapi dia akan menaikkan beberapa persen kepercayaan diri seseorang, bahkan lebih banyak begitu. Kemudian dari segi celana kita ya dan sepatu kita ya, dari segi warna ya, baik kemudian dari segi nyamannya, itu penting sekali. Nah, maka penampilan itu penting ketika kita untuk menaikkan kepercayaan diri kita ketika mau berbicara. Nah ya, coba kalau dari segi pakaian ya, kalau dari segi pakaian, ketika kita memakai baju koko, maka perasaan yang timbul kita adalah kalem gitu, ya lembut begitu. Nah, pokoknya seperti ustadz begitu kan ya, jadi kalem, lembut dan sebagainya. Tapi ketika kita memakai baju polisi misalkan, ya memakai baju tentara misalkan, maka itu rasanya ya itu gagah sekali, percaya diri sekali. Nah, ternyata itu pengaruhnya besar sekali pakaian itu. Nah ya, itu P yang kedua. P yang ketiga ya, ini juga yang sangat-sangat penting yang mesti kita perhatikan ketika kita mau tampil atau berbicara di tempat umum, yaitu persiapan. Ya, persiapan. Kalimatnya begini sahabat-sahabat sekalian ya. Ketika kita mau tampil tanpa persiapan, itu artinya kita bunuh diri. Nah ya, persiapan di sini baik dari segi penampilan kita ya, baik dari segi konsep kita, baik kemudian dari segi menyusun kata-kata yang membuat sebuah kalimat yang mau nanti akan disampaikan. Nah, itu juga penting. Ketika persiapan kita siapkan, maka dimainkan terlebih dahulu. Maka kembali ke P yang pertama, mainkan di dalam pikiran kita apa yang akan kita sampaikan. Nah ya, setelah itu kita persiapkan dari segi penampilan kita. Nah, persiapan itu banyak sekali cakupannya ya, banyak sekali cakupannya. Baik dari misalkan teman-teman memakai laptop ya, kemudian pakai infocus, kemudian mikrofonnya bagaimana. Nah, itu persiapan tuh penting sekali. Oleh karena itu teman-teman semuanya, nah ya, mudah-mudahan 3P ini membuat kita lebih percaya diri, atau ya kepercayaan diri kita meningkat dari biasanya. Perhatikan 3P itu, yang pertama adalah berpikir positif. Nah ya, berpikir positif bahwa diri kita itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Nah, dan bahwa diri kita itu menjadi bermanfaat pada waktu itu. Kemudian ada itu penampilan. Perhatikan juga penampilan kita, baik dari segi tata rambut ya, aksesoris, dari segi pakaian, warna dan lain sebagainya. Mana yang nyaman bagi kita, kemudian mana yang membuat kita lebih percaya diri, itu kenakan. Namun di sini poinnya adalah menyesuaikan dari segi acara. Nah ya, menyesuaikan dari segi acara juga. Misalkan kalau acaranya para pejabat dan sebagainya, nggak mungkin juga kita yang pakai baju kaos oblong gitu aja, tapi menyesuaikan, barangkali pakai batik atau pakai jas dan sebagainya. Itu penting. Kemudian yang ketiga adalah persiapan. Nah, persiapan ini dari segi kita berpikir ya, dari segi penampilan kita, dari segi apa yang akan kita sampaikan ya, menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat, dan barangkali kelengkapan-kelengkapan ini seperti laptop, mikrofon dan lain sebagainya. Maka persiapan ini sangat penting agar kita berhasil dalam menyampaikan
di depan umum. Oke, barangkali itu ya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Jika sahabat-sahabat ada tips lain dan sebagainya, silahkan tulis di komentar. Nah, dari saya cukup sekian. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.